Sudah ketemu? Yesaya pasal 40 ayat yang ke-39 sampai ke-31. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin.
berdiri. Yang belum bisa membaca silakan mendengarkan dengan baik-baik. Ya. Kita baca 3, 2, 1. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan dulu Saudara Ibrahim. Saudara, firman Tuhan kali ini kita diajarkan untuk menjadi anak Tuhan yang selalu setia dan kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Ya, kalau dengan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pernah dengar nggak? Selalu ya Bapak Ibu. Dan di sini saudara sudah menjadi keharusan kewajiban kita sebagai anak Tuhan untuk selalu setia, bersabar. Tetapi kesabaran itu juga harus dibayangkan dengan apa? Dengan usaha, saudara. Ya, kita boleh bersabar, kita boleh menanti-nantikan itu, tapi kita sebagai anak Tuhan itu bersabar, berusaha. Tetapi juga jangan hanya berserah saja, tetap bersukacita, percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Karena terkadang kita sebagai manusia, kita pengen bahwa apa yang kita inginkan itu, aduh cepat-cepatlah Tuhan, nggak sabar nih. Ya. Atau misalnya yang kerja, yang melakukan usaha dan lain sebagainya, aduh pengenlah usaha saya ini berhasil, pengenlah apa yang saya pergumulkan cepat-cepat terjadi. Yang pengen punya rumah, pengen cepat-cepat punya rumah. Yang punya rumah kecil, pengen rumah besar. Yang punya kebun sedikit, maunya banyak. Itu nggak ada. Yang baru, yang tidak punya pekerjaan, ya berdoa pengen punya kerja. Yang punya kerjaan dari bawah, aduh pengen jadi manajer. Itulah manusia, saudara. Tetapi ingat saudaraku bahwa kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Dan saudara, kalau kita memiliki kesibukan, apa yang kita kerjakan, rasanya waktu itu cepat berlalu. Tetapi kalau kita menunggu, enak nggak sih menunggu Bapak Ibu? Enak nggak menunggu? Nggak enak ya. Tetapi itulah saudara, tidak semua orang mau menunggu, apalagi menjalani prosesnya Tuhan. Sama, terkadang saya pun juga begitu Bapak Ibu. Aduh Tuhan, saya bergumul Tuhan, pengen dulu ya waktu pelayanan melimpah, Tuhan saya pengen bahwa saya bisa membangun gereja. Saya sabar, berdoa sampai menangis, ya. Menangis saudara, memohon sama Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan tidak tahu ya, waktu udah ibadah, Anda sudah pulang, saya kembali lagi ke tempat ini. Pas waktu ibadah di rumahnya kakek Ayu, yang nenek Ayu, saya balik ke sini saudara, saya topang tangan di sini, saya nangis di sini, saya berdoa sama Tuhan agar di sini tempat harus ada gereja Tuhan. Tapi Tuhan pengen apa? Sabar. Ujiannya sangat besar. Jadi saudaraku, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kesabaran. Ingat, kalau Tuhan katakan sabar, menunggu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara, walaupun kita tahu bahwa yang kita tunggu itu pasti datang, tapi lama. Ingat, prosesnya Tuhan itu kalau kita sebagai orang percaya,
Janji Tuhan itu apa? Iya dan amin. Di dalam firman Tuhan yang ke-29, Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Anak Tuhan yang percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, kita akan berdoa, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Itu loh, kita minta. Ya, di sini yang sebagai bapak-bapak siapa? Yang punya anak siapa, Pak? Yang punya anak siapa? Angkat tangan. Nah, saya tanya, Pak. Yang melahirkan ibunya, Pak. Yang punya anaknya bapaknya. Enak ya, Pak, ya, di bapak-bapak ya. Itulah the power-nya bapak-bapak. Punya bapak tapi tidak bisa melahirkan. Dan sini saya kasih tahu bapak-bapak ya. Kalau anak bapak minta sesuatu, kalau itu baik dan benar adanya, dikasih nggak? Pasti dikasih ya, Pak ya. Sama dengan bapak kita. Kalau kita sebagai anaknya, kalau untuk sesuatu yang benar, bapak kita mendengarkan nggak? Pasti ya, Pak ya. Jadi bawalah setiap pergumulanmu, doa-doamu, keinginanmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saudara, itu aja kuncinya. Bawalah setiap apapun yang Anda inginkan, apa yang Anda pergumulkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lelah, minta aja terus. Kalau Anda lelah, Anda letih, Anda merasa, Tuhan kenapa sih aku doa kok nggak dikabul-kabulkan, nggak dengar-dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibaratnya kita, ya bedanya ini saudara ya. Kemarin saya ditanya sama teman yang belum percaya, ya, teman yang belum percaya, kenapa sih kok orang Kristen itu kok kalau berdoa kok kita ini jadi anaknya, seolah-olah Tuhan Yesus itu bapaknya. Saya tanya, saya kasih tahu sama mereka, karena begitu dekatnya kita sama Tuhan. Ibaratnya Tuhan itu adalah bapak kita, kita ini anaknya. Itu enaknya orang Kristen. Ya Bapak, saya berdoa Bapakku. Saya ingin bahwa di dalam pekerjaan aku ini, usaha-usahaku ini diberikan keberhasilan ya Bapak. Nah, kalau yang orang nggak percaya, dia minta bukan kepada bapaknya, terasa jauh. Itulah bedanya saudara. Kita orang percaya ini dikasih apa? Dikasih dekat. Perumpamannya Anda dengan anak Anda, seperti saya katakan tadi, seorang bapak pasti akan memberikan apa yang anak kita minta kalau untuk sesuatu yang baik dan benar. Makanya saudara, kalau Anda sedang berdoa, Anda koreksi yang Anda minta kepada Bapak kita itu udah baik dan benar enggak? Kalau mintanya misalnya lagi kelahi sama tetangganya, lalu doanya jelek-jelek, ya Pak, tetanggaku itu loh, kok rasa-rasanya sebentar beli ini, beli itu, doa. Oh ya Bapakku, semoga dia itu usahanya bangkrut. Didengar nggak sama Tuhan? Tidak akan didengar Bapak Ibu, karena Bapak kita tidak mengajarkan keburukan, betul nggak? Jadi buanglah penyakit-penyakit iri hati, dengki yang tidak berguna itu, ya. Tetapi Bapak kita mengajarkan akan kasih, damai, sukacita, dan sejahtera. Musuh aja sudah kita doakan. Nah, ini yang terkadang kita sebagai anak Tuhan ini kita lupa. Kita mendoakan itu sesuatu yang baik atau
Bapak kita tuh pasti mengatakan, tunggu anakku, aku ingin memproses imanmu. Betul? Jadi sabar. Sabar dengan waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita membaca ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang sudah percaya, meskipun dia lelah, letih, lesu, banyak hal yang dia pergumulkan, meskipun usahanya masih belum berhasil, tetapi dia masih semangat berusaha dan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dia setia dengan prosesnya Tuhan. Yakin Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Bapak kita ini adalah Bapak yang paling setia. Mungkin ya, pasangan Anda bisa menyakiti Anda, mengecewakan Anda, teman Anda pun juga seperti itu, keluarga Anda pun seperti itu, lingkungan Anda pun mengecewakan. Tapi Bapak kita itu luar biasa, tidak pernah mengecewakan. Meskipun terkadang serba salah. Serba salah, saudara. Jadi Bapak itu serba salah. Di saat kita hidup enak, kita lupa dengan Bapak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Saat kita kira bahagia, nyaman, usaha berhasil, kita lupa. Udah susah, gimana sih Bapak tuh? Gimana sih Tuhan itu? Kok aku sampai seperti ini? Kayaknya aku ini jadi anak tiri deh, bukan anak Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Pak? Oh Pak Boy bilang betul. Curiga sama Pak Boy ini. Saat lagi sehat ya Pak ya, lagi sehat. Tapi bukan Pak Boy, Pak Boy. Itu Pak Boy yang dulu. Sekarang udah ke gereja, meskipun setahun sekali. Ya Pak Boy. Tapi minggu depan sembahyang lagi. Jangan kayak kapal selam imannya. Mau Natal aja sembahyang, besok sembahyang lagi Ibu. Jadi saudara, kita ini harus datang kepada Tuhan, harus disiplin. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus disiplin. Ada waktunya Tuhan untuk kita berdoa. Ada waktunya Anda untuk bekerja. Ada waktunya Anda untuk keluarga. Ada waktunya Anda untuk bermain atau untuk hiburanmu. Saya tanya kepada Anda dengan jujur, lebih banyak mana waktu Anda bermain-main atau untuk keluarga atau untuk Tuhan? Yang paling banyak untuk siapa? Untuk bekerja? Kayaknya lebih banyak untuk bekerja ya Pak ya? Kalau nggak kerja jangan dong hepeng Bu. Bayangkan saudara, dari anak tidur, bangun tidur, pasti dipikirkan apa? Hah? Kerja? Oh jujur sekali Pak Boy. Ya kan Pak Boy? Hah? Kerja dan berdoa. Ah bener yang berdoa. Ah benar. Setahun sekali nggak masuk gereja. Kayaknya udah 2 tahun gitu. Gereja ini udah mau bangun 2 tahun, ini baru masuk lagi. Kapan selang mau? Oh lagi hilaf kemarin. Oh minggu depan sembahyang kan? Awas. Nggak sembahyang nanti kok pagar minggu depan itu. Di mana tempat kerja saya sembahyang. Amin. Berikan doa ke Tuhan. Janjinya sama Tuhan, jangan dengan saya. Jadi saudara, ingat ya Bapak Ibu, Anda renungkan sekarang. Meskipun Anda giat sekali bekerja, Anda mengumpulkan harta. Di firman Tuhan dikatakan apa? Orang mengumpulkan harta di dunia ini, itu pun sia-sia. Nah,
sia-sia Bapak Ibu. Memang di dunia ini kita butuh uang, betul. Nggak ada uang pusing ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Ya, cinta. Lebih pusing mana kalau kita nggak punya Tuhan? Oh, lebih pusing mana? Pusing kalau udah memuliakan Tuhan. Yakin? Nah, Benar. Kok 2 tahun ya bangun? Curiga. Kita baca firman Tuhan di Yesaya, terakhir Saudara. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Maaf Bapak Ibu. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Susah ini pakai mic nih. Ada Bapak Ibu yang sudah ketemu katakan amin. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Yang ketemu katakan amin dan berdiri, kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Silakan dulu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, coba Anda renungkan kembali bagaimana kita pertama kali menjadi jemaat mula-mula di sini. Bagaimana pertama kali kita menjadi orang bertobat mula-mula di sini. Bagaimana karya iblis begitu besar ingin menghancurkan kita. Bagaimana karya iblis begitu ingin bahwa kita tidak ada persekutuan di tempat ini, saudara. Kita renungkan. Karena kenapa? Iblis menginginkan bahwa anak Tuhan tetap bodoh. Anak Tuhan ingin hancur. Anak Tuhan ingin binasa. Anak
jahat dengan orang lain. Tetapi yang kita kasihani adalah orang yang belum bertobat, saudara. Karena iblis sangat suka kepada orang yang tidak bertobat, dan dia ingin memperalat manusia-manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi apabila Anda ingin dekat dengan Tuhan, Anda dihina, Anda dibenci, itulah tujuannya iblis. Dan iblis ini bawa anak Tuhan ingin jatuh dalam dosa. Yang pertama gampang, jatuh ke dalam dosa melalui dari uang. Ya Pak Boy ya? Pak Boy bilang ini, iya Bu, soalnya setiap hari bangun tidur dipikirkan uang ya. Mau kerja ya Pak Boy ya? Betul? Pak Boy, aku 2 tahun udah masuk absen ke gereja sama ibu dia dan disebut terus katanya. Kena hukum mandiri Bu Pak Boy. Udah gak masuk 2 tahun ya, tidak ibadah, duduknya di depan lagi. Saya bersyukur apa ya? Saya bersyukur, bukan saya gak suka Pak Boy, saya suka. Karena kenapa? Orang yang di depan, dia benar-benar mencari Tuhan. Amin. Kita baca saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita diajarkan menjadi orang yang bersyukur. Ada uang, tidak ada uang, kita tetap bersyukur. Adakah ibu gembala selama ini mengeluh nggak ada uang? Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Tidak pernah saya mengeluh nggak ada uang, saya pelayanan di tempat ini meskipun jauh. Saya berusaha dan saya bersyukur Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya, mencukupkan, dan saya mencukupkan diri saya sendiri. Karena kenapa? Tuhan yang pelihara saya, bukan Anda. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, dia takut kalau dia nggak punya uang, takut mati nggak bisa makan. Kalau kita di dalam Tuhan, nggak usah takut saudara. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita anak Tuhan setiap hari Minggu harus ibadah. Amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Uang tidak akan membawamu keselamatan. Karena di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus siap. Dan Anda akan meninggalkan semua apa yang Anda miliki nanti. Baik pasanganmu, rumahmu, kebun-kebunmu, hartamu, itu akan ditinggalkan. Jangan jauh daripada Tuhan. Seperti di Ibrani dikatakan, janganlah engkau jadi hamba uang. Uangmu itu pun akan ditinggalkan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan memakai kita ini untuk kemuliaan-Nya. Amin. Diri Anda ini berharga, saudara. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu itu juga berharga di hadapan Tuhan. Apa yang Anda miliki ini, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan Anda fokus dengan dunia, tapi fokuslah. Masa depanmu itu bukan di dunia, tapi masa depanmu di kerajaan surga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Mari saudara yang diberkati dalam firman Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami yang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Engkau bersihkan hati kami
Dan saat ini saya berjanji kepada Engkau ya Tuhan, saya akan belajar memperbaiki diri, berserah dan berdoa, menjadi anakmu yang lebih baik lagi. Ampuni setiap apapun yang sudah kami lakukan, bahkan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, anak kami, cucu kami, usaha-usaha kami, pergumulan kami. Kami dengan percaya melalui firman Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami akan setia dengan proses Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang mengangkat tangan saat ini menerima berkat-Mu. Amin. Ya Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan. Ya Bapa, terimalah persembahan kami yang kami sembahkan setulus hati kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati agar layak terdapat oleh Bapa. Dalam nama Tuhan
Shalom Bapak Ibu. Untuk pengumuman hari ini, sebelumnya saya mau bertanya dulu, minggu lalu ada kerja bakti kan? Ada ya Pak ya. Nah, jadi kesempatan kita gimana? Hari ini kita kerja bakti atau gimana Pak? Bapak-bapak, kerja bakti? Di bagian dalam sudah selesai ya? Kabelnya sudah selesai Pak? Belum dikerjakan. Oh belum dikerjakan. Ada kerja. Atau hari ini mau kerja bakti? Enggak sih, kerja bakti kayak apa? Perbaiki kabel gimana Pak? Nah, supaya bisa ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ulangi lagi. Nanti setelah kita selesai ibadah, Bapak Ibu sekalian jangan langsung pulang, karena kita latihan core dulu untuk Natal kita nanti Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan untuk semua Bapak Ibu ketika nanti pulang jangan langsung pulang. Kakek-kakek, nenek-nenek semua nggak usah dulu pulang, kita latihan dulu. Nggak bikin kita miskin. Kita meluangkan waktu kita 2 jam buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi janganlah kita terlalu berhitungan waktu sama Tuhan. Jadi setelah kita ibadah, nggak usah dulu pulang lah. 15 menit aja kalau sama lama. Kita lakukan konsultasi. Terus selanjutnya yang terakhir untuk ibadah hari Rabu, gimana? Di rumah Bapak Pematania? Bisa Pak ya? Baik, berarti nanti hari Rabu kita sama-sama ibadah di Sungai Plus di rumah dari Bapak Pematania. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan semuanya dipersilakan berdiri. Kita bersiap-siap pulang dan kita membawa damai sukacita dari surga. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala cinta-Mu dan kasih-Mu yang Kau serahkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pujian, nyanyian dan penyembahan kami. Bila segenap apapun yang kami lakukan pada hari ini, bila menyenangkan hati Tuhan, dan begitu pun hamba-hamba-Mu juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah hadir di ruangan ini, di gedung gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang berasal dari surga kepada jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Begitupun kamu berdoa menyerahkan kepada anak-anak Tuhan yang mungkin belum bisa hadir bersama kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka agar suatu saat kami boleh kembali bersama-sama, kami memuji menyembah nama Tuhan secara bersama-sama, agar hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pergumulan kami bergumul tentang pembangunan di gereja kami, pastori kami, begitu pun dengan rencana kami dalam perayaan Natal tahun ini Tuhan. Kalau secara manusia kami yang tidak percaya, kami tidak mampu, kami tidak kuat Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan dan menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan buat segala apapun yang kami perlukan, dari biaya atau apapun itu, akomodasi dan lain sebagainya. Kami yang tidak percaya Tuhan pasti memberkati. Begitupun kami berdoa buat gedung gereja kami, pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa agar melalui gedung gereja kami hari ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus lebih dalam, agar semakin banyak lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan syukur, dan kami bersyukur kepada Allah melalui hidup kita. Tuhan akan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa di surga, dan anugerah Yesus Kristus Tuhan menjadikanmu naik dan bukannya turun, jadi kepala dan bukannya ekor. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati ladangmu, diberkati tanahmu, diberkati sawahmu, dan apapun yang kau kerjakan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat yang berasal dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu, dan terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa di surga menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari gereja Tuhan kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan satu dulu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini Sian sudah besar. Puji Tuhan, Sian sudah besar. Deh, Tuhan Yesus baik. Cucu Oma sudah besar. Ini cucu Oma Diana Madurese, Madura Dayak tak iya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, ya kan? Terima kasih Tuhan Yesus, saya udah besar, dikasih sehat, ya. Udah jalan berapa saya? Udah jalan mau 5 bulan. Bayang ya, minggu depan lagi, jangan bolong-bolong. Sean udah besar, sekarang mau jalan 5 bulan, udah bisa ngerangka ya Sean ya. Ya. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Oh, ini dia Madura Daya. Madura Daya tak iya. Madura Daya tak iya.
Madura Daya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Doakan Bapak Ibu untuk bangunan gereja kami ya. Dan gereja kami yang kedua, asrama dan juga pastori ya saudara. Tuh kakek itu. Dilihat tuh. Ini kakek Iban. Kakek Daya Iban, ha? Ikan kenal kayak yang Jawa sebenarnya. Iya sama hari Minggu. Ikut, ayo. Ikut. Ini kakek Daya Iban. Mau Iban, ikut Iban.